Selamat pagi, siang, sore, malam, Budiah. Perkenalkan, nama saya Cecilia Mandali. Saya merupakan mahasiswa Teknik Industri dengan NIM 24400378853. Saya berasal dari kelas LC41 dan saya juga berasal dari kelompok 17. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS Quality Engineering yang telah saya kerjakan. Jadi berdasarkan pembagian yang dilakukan kelompok, saya akan mendapatkan bagian IMR atau Individual Moving Range Chart untuk studi kasus control chart, dan juga saya mendapatkan bagian probability outside specification based on X bar S chart. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan bagian control chart. Jadi di sini control chart yang akan saya gunakan adalah IMR chart untuk data pH banyak 25 sampel dan observasi yang dilakukan sebanyak satu kali. Alasannya karena observasi yang dilakukan itu adalah hanya satu. Dan IMR chart itu digunakan untuk observasi yang jumlahnya itu hanya satu. Nah, untuk IMR chart itu terdiri dari individual value chart dan moving range chart. Jadi untuk control chart ini terdiri dari center line, UCL, dan LCL. Untuk individual value chart dan MR sendiri itu punya rumus yang berbeda untuk center line, UCL, dan LCL-nya. Namun di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara perhitungan individual value chart. Nah, untuk individual value chart, pertama-tama saya akan mencari garis pusatnya atau center line-nya. Center line-nya dari IVC itu adalah X bar. X bar itu adalah nilai rata-rata dari sampel. Jadi di sini X bar-nya average, bisa dicari X bar-nya itu adalah average dari nilai-nilai sampel ini. Sehingga bisa dirata-ratakan nilai-nilai ini, yaitu 4,12 ditambah 4,11 ditambah 4,08 ditambah seterusnya sampai 4,09. Kemudian ini yang akan dibagi dengan 25. Nah, maka nanti didapat X bar-nya itu adalah 4,1024, sehingga center line-nya itu 4,102. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian UCL. UCL ini diperoleh dari rumus X bar ditambah 3 dikali MR bar bagi dengan D2. Nah, MR bar-nya ini sendiri punya rumus data observasi sekarang dikurang data observasi sebelumnya. Nah, MR ini dihitung dengan cara menghitung MR masing-masing sampelnya terlebih dahulu. Jadi untuk MR masing-masing sampel ini nantinya akan dimulai dari sampel number kedua. Karena di sampel number pertama kan tidak ada data sebelumnya. Nah, di sini contoh perhitungannya bisa dilihat, yaitu absolut dari 4,11 yaitu saat sampel number kedua dikurang dengan 4,12 yaitu saat sampel number sebelumnya yaitu 4,12. Kemudian di sini akan di-drag ke bawah, begitu pula sampai sampel ke-25. Kemudian di sini nantinya nilai ini akan dirata-rata dari sampel kedua sehingga didapat 2,01708. Nah, dari sini nilai UCL-nya nanti bisa didapatkan. Nah, untuk D2-nya sendiri, itu D2-nya itu bisa didapat dari tabel. D2 itu merupakan faktor dari central line. D2-nya itu bisa dilihat di sini 1,128 saat sampelnya 2. Maka di sini bisa nilai D2-nya itu adalah 1,128. Dan di sini juga perhitungannya itu X bar ditambah 3 dikali MR bar bagi D2. Seperti yang bisa dilihat di sini. Kemudian untuk LCL hampir sama, hanya saja itu nanti akan dikurangkan. Sehingga bisa dilihat ini rumusnya seperti ini. Kemudian jika sudah individual value chart dapat dibuat dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan ini.
Nah, di sini individual value chart itu terdiri dari ini, yang biru itu menyatakan nilai individual, kemudian ada center line, ada LCL, dan ada juga UCL atau upper control limit, dan LCL itu adalah lower control limit. Kemudian di sini juga selanjutnya saya akan membuat MR chart-nya, di mana MR chart ini rumusnya adalah center line-nya itu adalah MR bar. MR bar telah diketahui sebelumnya itu 0,01708, sehingga center line untuk MR ini adalah 0,0178. Kemudian di sini untuk rumus UCL-nya itu D4 dikali MR bar. D4-nya itu bisa dilihat di tabel nilainya saat D4 itu adalah 3,267. Kemudian di sini juga ada D3, nilai D3 saat sampelnya 2 itu adalah 0. Maka di sini LCL-nya 0 dikali dengan MR bar. Untuk UCL-nya 3,267 dikali MR bar. Sehingga nanti diperoleh UCL-nya 0,056, LCL-nya 0, adalah 0. Nah, kalau sudah, nantinya akan didapat seperti ini hasilnya. Akan didapat seperti ini hasilnya. Jadi di sini yang garis biru itu menyatakan nilai individual, yang garis oranye itu menyatakan nilai UCL, garis kuning menyatakan nilai LCL, dan yang abu-abu itu menyatakan center line. Untuk yang MR chart itu yang biru menyatakan nilai MR-nya, kemudian yang atas ini UCL itu upper control limit, yang abu-abu itu center line, dan LCL itu lower control limit. Nah, di sini perhitungan juga saya lakukan dengan menggunakan Minitab, di mana untuk Minitab ini ada dua cara. Yang pertama itu melalui control chart yang ada di stat. Yang kedua itu adalah control chart melalui fitur assistant. Nah, di sini untuk yang melalui stat itu dimasukkan variabelnya pH, sehingga nanti didapat seperti ini hasilnya. Kemudian ini yang kedua, yang memakai fitur assistant, di mana data kolomnya adalah pH, kemudian disetting estimate from the data untuk control limit dan center line-nya. Dan juga nanti hasilnya akan diperoleh, hasilnya sama seperti ini. Dan untuk interpretasinya, dari hasil yang diperoleh itu bisa dilihat kalau prosesnya itu sudah terkendali dengan baik. Karena di control chart-nya itu tidak ada sampel yang berada di atas batas atas dan juga berada di bawah batas bawah. Tetapi pada sampel nomor 8 dan 18 pada MR chart itu diperlukan perhatian lagi karena dua sampel ini itu sangat dekat dengan batas bawah. Untuk rekomendasinya sendiri itu perusahaan harus melakukan kembali pada evaluasi pada kualitas SDM-nya, mesin yang digunakan, input, lingkungan, dan metode yang digunakan saat proses produksi, mengapa data pada sampel ke-8 dan 18 itu dekat dengan LCL. Nah, tentunya dengan dilakukannya evaluasi itu diharapkan supaya variasi pada produk itu bisa berkurang, sehingga kualitasnya itu bisa meningkat. Sekian penjelasan saya untuk studi kasus control chart. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke studi kasus selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk case selanjutnya, yaitu process and measurement system capability. Yang bagian yang saya dapatkan yaitu probability outside the specification based on X bar S chart. Nah, di sini tujuan dari
analisis yang dilakukan yaitu untuk mengestimasi kapabilitas proses dengan cara menghitung probabilitas produk yang berada di luar spesifikasi, yaitu yang nilainya itu kurang dari LSL yaitu 3,9 dan lebih dari USL yaitu 4,3. Nah, untuk menghitung probabilitasnya, maka nilai dari USL, LSL, rata-rata standar deviasi itu harus diketahui. Nah, USL sendiri itu merupakan upper specification limit, LSL itu merupakan lower specification limit. Nah, di sini persamaannya yaitu PX kurang dari 3,9 ditambah PX lebih besar dari 4,3. Nah, terus ini bisa diubah si PX lebih besar dari 4,3 jadi 1 dikurang PX kurang dari 4,3. Nah, untuk menghitung probabilitas ini, maka saya dapat menggunakan rumus distribusi normal, yaitu Z sama dengan X dikurang rata-rata bagi standar deviasi. Nah, rata-rata itu rumusnya adalah X bar. Rata-rata itu dicari dengan menggunakan rumus rata average di Excel, di mana rata-rata dari sebuah observasi akan dicari terlebih dahulu untuk satu sampel, kemudian dilanjutkan dengan 25 sampel lainnya, kemudian dari 25 sampel ini akan dihitung rata-ratanya, sehingga tidak perolehlah nilai rata-rata. Kemudian standar deviasi juga dapat dicari dengan menggunakan rumus standar deviasi, yaitu R bar dikurang dengan D2. Nah, R bar-nya sendiri itu bisa dicari dengan mencari nilai maksimal dikurang dengan minimal dari 10 observasi yang dilakukan. Kemudian nilai D2 itu bisa didapat dari tabel. Nah, di sini bisa dilihat saat observasinya itu sudah 10, maka D2-nya itu adalah 3,078. Maka di sini saya tulis D2-nya 3,078. Nah, setelah dapat, maka standar deviasi itu bisa dicari dengan membagi nilai R bar dengan D2, sehingga diperoleh hasil standar deviasi di sini. Nah, jika sudah dapat, maka probabilitasnya itu bisa dihitung. Seperti ini. Kemudian di sini nantinya akan menjadi probabilitas min 5,3 ditambah 1 dikurang probabilitas saat Z-nya itu adalah 5,3. Nah, ini probabilitas saat Z-nya itu adalah min 5,3 bisa dilihat di tabel yang probabilitas Z sama dengan 5,3 juga bisa dilihat di tabel. Sehingga nanti kalau misalnya dilihat di tabel akan diperoleh hasil 0 ditambah 1 dikurang 1 sehingga probabilitasnya itu adalah 0. Cara lain untuk menghitung ini bisa dilakukan di Excel. Nah, di sini saya menggunakan sintaks normal distribution, di mana X-nya saya tulis, saya masukkan nilai X bar-nya di sini, kemudian min-nya saya juga masukkan di sini, lalu standar deviasinya juga saya masukkan, dan kumulatifnya saya tulis 1. Yang ini juga sama seperti itu, untuk X-nya itu adalah nilai USL-nya, yang tadi itu nilai LSL-nya. Nah, di sini bisa gunakan rumus yang di baris kedua ini, yaitu T3 ditambah T4 kurang 1, sehingga nanti dapat probabilitasnya adalah 0. Nah, dari hasil yang diperoleh, probabilitasnya adalah 0. Jadi, kemungkinan produk yang berada di luar spesifikasi itu adalah 0 atau tidak ada. Jadi, kesimpulannya tidak ada produk yang berada di luar spesifikasi, yaitu produk yang hasilnya kurang dari 3,9 dan 4,3 pH-nya itu tidak ada, dan sehingga probabilitasnya dapat dikatakan 0, dan dapat dikatakan juga proses yang berlangsung itu sudah sangat baik dan harus dipertahankan supaya tidak ada probabilitas produk
yang berada di luar spesifikasi. Untuk rekomendasinya, perusahaan harus mempertahankan kinerja agar produk yang berada di luar spesifikasi agar tidak ada produk yang berada di luar spesifikasi dengan cara memberikan pelatihan kepada karyawan misalnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.